Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat yang masih bertemakan tentang keluarga. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara-saudara, tema kita hari ini anak tunggal itu. Jika minggu lalu kita membahas tentang relasi kakak dan adik, hari ini kita akan melihat kisah anak tunggal dalam Alkitab dan mendengarkan pengalaman seseorang sebagai anak tunggal. Abraham dan Sarah memiliki anak tunggal yang bernama Ishak. Anak tunggal identik dengan anak yang paling dikasihi. Tentu saja paling dikasihi karena hanya satu. Tetapi apakah selalu asik menjadi anak tunggal? Sebuah kisah anak tunggal bernama Andrew akan memberi kisahnya kepada kita. Hai, nama saya Zakaria Andrew dan hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai anak tunggal. Saya adalah anggota dari kelas katekisasi di GKI Cimahi dan saya akan mengalami baptisidi pada akhir tahun ini dan percakapannya juga. Dan hari ini saya dipanggil oleh Kastrid untuk menceritakan tentang pengalaman hidup saya sebagai anak tunggal. Saya adalah anak tunggal, orang tua saya tidak memiliki anak lagi selain saya, meskipun saya memiliki banyak sepupu. Sepupu saya itu banyak banget karena nenek saya, mami saya aja punya saudara itu lumayan banyak. Jadi sepupu saya agak banyak. Jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian hidup sebagai anak tunggal. Kalau keuntungannya ya saya sehari-hari sendirian, gak perlu berbagi hal-hal. Contohnya kalau ada makanan, gak perlu bagi sama kakak adik, paling cuma bagi sama orang tua gitu. Terus yang kedua, kasih sayang dari orang tua juga 100% full untuk saya. Tapi bukan artinya dimanjain ya. Kalau diberikan kasih sayang itu berarti dididik secara benar, bukan artinya dimanjain, diberikan apa yang saya mau, enggak. Mami sama papi enggak gitu cara didiknya, bukan apa yang aku mau langsung dikasih, tapi apa yang aku mau itu aku harus raih. Maksudnya aku harus raih itu, misalnya saya dapat nilai 100 nih, oh ini hadiahnya baru dikasih. Kalau misalnya nggak dapat nilai yang sesuai ekspektasi, maka nggak akan dikasih. Sehingga dengan cara itu saya terbiasa untuk mendapatkan atau mencoba untuk meraih yang terbaik. Karena selalu pemikirannya, oh ada imbalan nih, padahal sebenarnya nggak ada. Cuman dulu doang dibiasakan seperti itu. Jadi sampai sekarang udah kebiasaan, nanti pasti baik, bagus gitu. Kalau kerugiannya sih paling bosen hidup sendiri itu. Sehari-hari orang tua kadang keluar rumah kerja, dan saya apalagi kalau lagi sekolah online ini sendirian di rumah nunggu orang tua, ngerjain PR sendiri, nggak ada temen ngobrol, paling gitu doang sih. Sama kerugiannya nggak bisa sharing. Kalau punya kakak adik kan punya relasi dengan kakak adik itu bisa sharing, bisa ngobrol, bisa saling peduli, bisa diajak main. Kalau sendiri ya nggak bisa gitu aja. Tapi sebenarnya jujur menurut saya lebih enak untuk menjadi anak tunggal karena semua yang ada di rumah ini bisa dibilang untuk saya gitu. Dan meskipun tanggung jawab untuk kedepannya itu akan lebih sulit sebagai anak tunggal udah pasti, karena satu-satunya yang menjadi andalannya orang tua, nggak boleh melakukan kesalahan, nggak boleh sampai gagal. Boleh sih, tapi nggak boleh sampai benar-benar gagal banget. Kesalahan sih boleh, karena setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti melakukan kesalahan terus-menerus tanpa belajar apa yang sudah kita lakukan. Jadi, menjadi anak tunggal itu sebenarnya ada enaknya, ada enggaknya, tadi dijelasin. Dan cara mendidik orang tua saya itu bagus banget sih menurut saya. Nggak manjain anak, tapi bukan berarti benar-benar sampai keras sama anak, enggak. Ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita serius.
Ada waktunya saya bisa ngobrol sehati dengan orang tua. Ada waktunya kita berdebat, pertentangan, pastilah ada ups and downs. Gak mungkin dalam suatu relasi itu lempeng aja, itu namanya bukan relasi. Saya dengan orang tua itu dan karena saya anak tunggal, bukan berarti saya dimanjain. Tetap untuk mendapatkan sesuatu saya harus menggapainya, meraihnya. Gitu aja sih, apalagi ya. Udah sih didikan orang tua saya gitu. Selalu dari sayanya dulu mencoba gitu. Dan satu lagi, paling kalau misalnya saya dapat soal nih, ada soal. Orang tua itu selalu ngajarin untuk kerjain dulu sendiri. Jangan langsung nanya ke guru les atau jangan nanya ke orang lain, jangan nanya ke teman dulu, kerjain sendiri. Kalau benar-benar sampai mentok baru nanya. Karena untuk nanya itu sebenarnya adalah solusi terakhir. Kalau bisa sendiri kenapa enggak? Ngapain nanya kalau bisa sendiri gitu kan? Jadi paling itu. Jadi kesimpulannya, menjadi anak tunggal itu sebenarnya enak. Tapi selalu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi menurut saya bersyukur menjadi anak tunggal. Lalu bisa dibilang cara didik orang tua saya itu lumayan patut dicontoh. Gitu aja sih. Saya Jangan Andrew, terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. Dinamika menjadi anak tunggal juga dialami oleh Ishak. Ishak yang sangat dikasihi ternyata justru hampir menjadi korban. Ishak sangat mengasihi bapaknya, maka ia pergi menemani bapaknya. Ishak mengkritisi situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Bukan karena ia tidak percaya kepada bapaknya, tetapi justru bentuk kepeduliannya. Anak tunggal pada setiap keluarga bertumbuh dan berkembang secara berbeda-beda. Tetapi ada hal yang sama pada anak tunggal, yaitu menjadikan orang tuanya sebagai teman, berbagi sukacita, kesedihan, kekesalan, bahkan beradu pendapat. Tuhan bersama anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.